Oke, halo Konco Gede, kembali lagi di video YouTube-nya Kuda Digital. Jadi kali ini saya pengen membahas bagaimana cara mengatasi lensa yang berjamur. Ya, mungkin bagi teman-teman pernah nih ngalamin foto yang hasilnya kurang tajam. Padahal settingan kita itu udah sesuai dengan kondisi dan pencahayaan yang mendukung juga. Tapi hasil fotonya itu kurang tajam. Nah, salah satu penyebabnya mungkin karena jamur pada bagian lensa ya. Karena sering banget lensa itu berjamur. Nah, jamur lensa itu seperti apa? Tuh seperti ini nih jamur lensanya. Nanti tak zoom yang deket. Bukan yang jamur yang gede seperti ini. Yang ini bukan, jadi jamurnya itu di dalam lensanya. Biasanya lensa itu kan bagian cerminnya atau kacanya itu kan berlapis-lapis. Nah, kadang jamurnya itu ada yang di bagian depan atau di bagian belakang atau di bagian dalam bilah kaca di dalam lensanya. Nah, mungkin cara mengatasinya atau cara merawat lensa biar istilahnya nggak berjamur itu seperti apa? Nah, jadi yang pertama kita bisa menggunakan lensa itu kayak pelindung nih. Pelindungnya itu filter ya, filter UV. Filter UV itu kan bening kayak gini, nggak ada efek untuk bikin gelap kayak itu nggak ada. Jadi UV itu bener-bener bening buat pelindung lensa. Nah, fungsinya itu kalau teman-teman nih sering megang bagian depan lensa kayak gini kan, kalau tanpa pelindung ini kan langsung bagian lensa nih. Kalau nggak dibersihin ya lama-lama bikin efek berjamur. Nah, salah satu cara menanggulanginya kita harus menggunakan filter UV. Nah, ini ukurannya itu juga nanti bervariasi macam-macam. Tinggal kita ngikutin lensa yang kita pakai. Nah, kalau cara mengetahui diameter lensa itu kita tinggal lihat di bagian landscape-nya atau di bagian ring lensanya itu biasanya udah tertulis diameter yang kita butuhkan untuk memasang filternya. Kalau di sini nih ukuran 77 nih, berarti nanti kita beli filter UV dengan ukuran 77. Kalau brandnya atau mereknya bisa variasi sih. Kalau semakin bagus juga efek untuk UV-nya juga semakin bagus. Nah, ini filter UV. Terus yang kedua, setiap kita mau nyimpen atau setelah kita mau pakai, kita wajib membersihkan. Ya, kita bisa menggunakan kayak cleaning kit nih, satu paket dari KNF. Nah, ini satu paketnya itu ada blower, ada kain, terus ada lens cleanernya, ada cleaning pen-nya juga. Ini bisa buat bersihin bekas atau misal kotoran yang menempel di bagian lensa. Nah, kita coba unboxing juga nih, sekalian kita mengenalkan produk. Mungkin bagi para fotografer ya atau videografer nih wajib nih kita punya cleaning kit karena sangat membantu ya untuk membersihkan. Nah, ini ada blower. Nah, ini blower fungsinya kita bisa buat istilahnya ngeblow atau meniup debu yang nempel di bagian lensa nih. Oke, seperti ini. Terus yang lainnya kita ada yang namanya lens pen. Nah, lens pennya ini bentuknya seperti ini kalau mungkin teman-teman belum tahu. Ada dua ujung yang fungsinya berbeda. Kalau ujung yang pertama nih bagian sini nih kita ada brush. Nah, brushnya ini buat nguas-nguasin mungkin bagian kayak body lensa yang mungkin debuan lama nggak kepake atau disimpan terlalu lama. Nah, itu juga bikin debu. Kita wajib bersihin. Mungkin ya kalau kita nggak dipakai minimal ya seminggu sekali lah kita wajib bersihin biar menjaga kondisi lensanya itu nggak berjamur. Apalagi kalau yang ada karet-karetnya gitu, biasanya kalau udah terlalu lama disimpan efeknya juga semakin melar. Jadi kita harus wajib bersihin. Terus kalau yang di bagian satunya ini kan ada dua ujung ya, ada dua tip. Nah, di sini ada lens pen-nya nih. Nah, biasanya bagian sini nih bisa buat bersihin sensor atau lensa yang istilahnya berminyak. Kita tinggal misal ada kotoran debu yang nempel susah kita bersihin atau kita tiup pakai blower nih susah. Nah, kita tinggal pakai ujungnya, kita tip aja, tip kayak gini. Nah, ini udah nempel di bagian sini. Debunya nempel langsung di. Jadi jangan pakai ke tangan. Kalau pakai tangan nih nanti efeknya juga berminyak nih. Ada sidik jarinya kayak gini nih. Jangan ya, jangan pakai tangan. Atau pakai kain baju nih dilap gini, nah itu jangan, itu bikin baret-baret lensanya. Oke, ini ada lens pen, terus ada cairan. Nah, cairannya itu fungsinya juga bisa buat bersihin lensa yang berminyak atau mungkin bagian bodinya yang mungkin kotor karena ada noda yang menempel. Ada microfiber. Ini ada kain microfiber, jadi buat lap-lapnya itu harus pakai kain kayak gini. Atau kain lap kacamata itu juga sama mirip. Seperti ini ada 5 pack kalau di isinya KNF, jadi sangat lengkap. Nah, ini cara pemakaian cairan cleanernya ini, cara pemakaiannya kita jangan semprot langsung ke bagian lensanya, di kacanya atau di bodinya. Jadi jangan langsung disemprot nih. Kadang kalau kita nyemprot itu bisa masuk ke dalam. Jadi kita
Kalau bisa nih kita pakai kainnya, kain microfiber seperti ini nih, kita semprotin mungkin di bagian ujungnya atau di bagian mananya yang mungkin kita sedikit aja, jadi disemprot sekali atau 2 kali. Oke, udah basah gini kita buat lap, jadi jangan dibasahin semua, nanti buat ngeringin soalnya. Kita lap di bagian ujung lensa. Ini kalau bisa ngelapnya pelan-pelan aja sih, penekanannya pelan-pelan, kita putar pelan-pelan, jangan digecek. Nah itu nanti bikin juga debunya kemana-mana nih. Pelan, yang pasti. Oke, kalau udah bersih udah semua, oke, kita bisa keringin. Jadi jangan ditinggal langsung disimpan, tapi dikeringin. Nah nanti efeknya juga pasti beda. Nah, bersih banget kan nih. Kita harus pakai kain fiber, jangan pakai kain baju gitu ya. Nanti kalau terpaksa ya jangan sampai lah, kita harus bawa kain. Kita beli di toko kacamata atau di toko gudang digital, lebih banyak nih, cuma murah meriah nih cleaning kit seperti ini. Oke, kita bisa menggunakan untuk pembersihan itu cleaning kit. Nah, kapan kita wajib membersihkan? Ya mungkin kalau kita habis pakai nih seharian, kita buat outdoor atau buat kita moto-moto kemana nih, kena keringat atau kena cap tangan, ya kita wajib bersihin sebelum kita masuk ke penyimpanan. Nah, wajib juga nih kalau penyimpanan nih jangan kita simpen di tas. Jadi tas itu sebenarnya fungsi utamanya buat kita bawa atau pergi kemana-mana aja, jangan kita taruh di dalam tasnya. Kalau buat penyimpanannya tuh bisa pakai box container yang seperti ini, bukan yang kontainer sebesar ini. Besar itu buat pengiriman barang. Kalau kontainer seperti ini atau dry cabinet yang bisa langsung ke listrik. Kalau dry cabinet kayaknya lebih aman dan kita nggak perlu terlalu sering nyeting. Kalau dry box kita wajib cas untuk silika elektriknya, karena kalau dry box itu biasanya pakai silika elektrik yang kita bisa cas mungkin bisa seminggu atau 2 minggu sekali, tergantung isian seberapa banyak atau volume seberapa besar dry box yang kita pakai. Jadi itu adalah salah satu cara menanggulangi atau mengurangi resiko jamur pada bagian lensa. Di bagian lensa pun itu jamurnya bisa di depan atau di belakang ya. Kalau di belakang mungkin agak jarang, cuma yang pasti itu kita lihatnya dari depan itu pasti kelihatan banget. Paling kalau debu-debu di bagian belakang nih, kalau kita nggak bisa bersihin pakai kain ya kita pakai lens pen nih. Biasanya ada debu nempel titik kayak gitu ya, itu jangan pakai tangan, pakai lens pen aja. Atau enggak kita blower. Nah, blowernya itu kan ini full angin, jangan ditiup pakai bibir, nanti hidungnya airnya muncrat semua. Jadi pakai blowernya, aman pakai blower. Oke, ini untuk cara menanggulangi. Nah, misal ada pertanyaan, Mas, lensa saya jamuran tapi di bagian dalamnya itu gimana cara mengatasinya? Nah, kalau udah seperti itu berarti udah lumayan parah ya teman-teman. Jadi kalau udah di dalam lensa itu kita harus bongkar lensanya ya di tempat servis lah. Kita cari tempat servis yang mungkin bagi teman-teman terpercaya buat servisin lensa kita. Tapi kalau isinya garansi resmi, mending kita bawa ke service center aja, karena mungkin alatnya lebih memadai dan lebih terpercaya. Kalau jamur di bagian di bagian dalam lensanya itu ya harus dibongkar, karena itu dibilah kacanya dan harus dibersihin satu persatu. Jadi agak ribet kalau di bagian dalam, kita nggak bisa bersihin sendiri, kita harus masuk ke servis. Nah, itu tadi buat teman-teman bagaimana cara menanggulangi dan istilahnya mengurangi dampak dari jamuran pada lensa. Sebenarnya kalau jamuran itu penyebab utamanya adalah karena kelembapan. Jadi kita terlalu sering atau terlalu lama nyimpen kamera itu di dalam tas yang lembab atau di tempat yang istilahnya lembab banget, atau apalagi kita habis pakai tapi lupa nggak dibersihin. Nah, itu jangan sampai buat teman-teman. Agak sayang kameranya kalau udah jamuran, karena nilai harga jualnya dan servisnya juga lumayan ya butuh biaya. Jadi buat teman-teman yang istilahnya videografer atau yang istilahnya hobi kamera, jangan lupa atau jangan mager buat bersihin kameranya ya, karena agak sayang nih kalau mungkin teman-teman butuh bantuan buat cari alat buat bersihin, istilahnya buat bersihin jamur pada lensa atau kotoran di kamera nih, bisa langsung ke toko. Nanti tak saranin beli cleaning kit ini sangat recommended, atau merek lain juga ada sih sebenarnya. Oke, itu aja video dari saya, mungkin sedikit membantu buat teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.